Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di malam hari Sabat Tuhan yang kudus diberkati ini, kami datang kepadamu ya Tuhan. Seraya mengucap syukur, berterima kasih oleh karena kasih sayang Tuhan yang kami rasakan di saat ini. Engkau telah memberkati kami semua, masing-masing kami, dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan sepanjang 6 hari. Kau telah berikan kepada kami kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi dari surga, sehingga kami boleh berhasil ya Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama di hari Sabat ini mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Seberapa kami yang ada dan terhubung melalui internet, virtual, online. Bantu kami ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan baik untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati hamba Tuhan, Pendeta Ivan Harimisa, dan Pendeta Novlitiwo, yang memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Kuasa Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga boleh berbicara sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami semua yang ikut serta dalam virtual ini. Berkat Tuhan jadi bagian kami juga. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan mendengarkan pembahasan pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Ivan Harimisa. Pendeta Ivan adalah merupakan pendeta wilayah Tagulandang Utara. Melayani 5 jemaat, Jemaat Bauleu, Jemaat Minanga, Jemaat Lumbo, Jemaat Wo, dan Jemaat Mulengan. Jemaat Mulengan. Waktu ini kami persilakan kepada Pendeta Ivan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat hari Sabat. Walaupun kita terpisah jarak dan tempat, tetapi kita boleh terhubung lewat kecanggihan teknologi ini. Kita bersyukur, puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita boleh terhubung. Saya lihat ada yang dari Ternate, ada yang dari Manado, ada yang dari Tagulandang, ada yang dari Siau, bahkan daerah-daerah yang lain. Terima kasih untuk cara Tuhan yang ajaib, boleh mempertemukan kita pada malam ini lewat ibadah virtual. Baik saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat untuk pekan ini dengan judul Melihat Orang Melalui Penglihatan Yesus. Melihat orang melalui penglihatan Yesus. Di dalam pelajaran kita, khususnya di ayat hafalan kita pada saat ini, dalam Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa murid-murid tadinya memiliki profesi sendiri, lalu kemudian dialihkan profesi itu kepada profesi yang baru, yaitu penjala manusia. Dan kita tahu semua bahwa murid-murid itu kebanyakan adalah seorang nelayan. Sehingga dari seorang nelayan menjadi penjala manusia. Rupanya bagi Yesus, penjala manusia adalah profesi yang ada di atas muka bumi ini. Apapun profesi saya dan saudara, latar belakangnya, Yesus ingin agar kita semua boleh menjadi penjala manusia. Bagi kita yang rindu menjadi penjala manusia, maka pelajaran sekolah Sabat kita mengatakan bahwa kita harus mampu melihat orang melalui penglihatan Yesus. Nah, bagaimana Yesus melihat orang melalui kacamatanya? Nah, di dalam pendahuluan pelajaran sekolah Sabat dikatakan bahwa Yesus adalah pemenang jiwa yang unggul. Dan kita sepakat untuk itu. Siapa saja yang bertemu dengan Yesus pasti diubahkan. Saya juga pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup, dan ketika bertemu dengan Yesus saya diubahkan.
Itulah sebabnya saya bisa berada bersama dengan saudara-saudara sebagai seorang pendeta. Barangkali kalau saya tidak diubahkan, barangkali saya tidak dapat berbicara kepada saudara-saudara. Dan kita semua yang terhubung dalam virtual ini lewat aplikasi Zoom, kita juga pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang kelam, masa-masa yang buruk, dan ketika kita bertemu dengan Yesus, maka kita semua telah diubahkan. Itulah sebabnya kita boleh terhubung, boleh menikmati hari Sabat, boleh menikmati kebersamaan lewat aplikasi ini. Dia melihat banyak orang dengan cara yang berbeda. Inilah Yesus. Dia bisa melihat Petrus, bukan katanya sebagai seorang nelayan yang kasar, yang berbicara dengan suara yang lantang, tetapi dia bisa melihat Yesus, melihat Petrus dengan kapasitas yang berbeda. Bahkan di sini dikatakan dia mampu melihat Petrus sebagai pengkhotbah Injil yang perkasa. Luar biasa. Yesus juga bukan melihat Yakobus dan Yohanes sebagai seorang pemarah, barangkali mereka karena sifatnya pemarah, bukan juga melihat mereka sebagai pribadi yang radikal dan berapi-api, tetapi katanya Yesus sanggup melihat si Yakobus dan Yohanes sebagai juru kabar yang antusias dari kasih karunia Allah. Bahkan ketika dia katanya melihat Thomas, dia bukan melihat sebagai seorang peragu yang sinis, tetapi dia melihat Thomas sebagai seorang yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tulus untuk dia cari tahu. Nah, tentu kita semua rindu agar kita juga bisa seperti Yesus. Cara melihat orang bisa seperti Yesus. Tapi bagaimana caranya? Kita memiliki kendala. Kendala kita adalah masing-masing kita tidak sanggup melihat orang seperti itu. Seringkali kita punya istilah, ya kalau saya suka, maka orang yang saya suka, apapun latar belakangnya, semua terlihat indah di pemandangan kita. Bahkan bagi anak-anak muda, apalagi kalau sudah jatuh cinta, semua kejelekan terlihat begitu anggun di pemandangan kita. Apalagi kalau itu kebaikan yang dia tunjukkan. Wah, kita bagaikan berada di satu tempat di mana tidak ada dosa, tidak ada kehancuran, dan lain sebagainya. Tetapi kita sulit melihat orang ketika orang itu menyakiti kita dengan cara Yesus. Kadang-kadang kalau orang menyakiti kita, maka kebaikan apapun yang dia buat terlihat salah di pemandangan kita. Sehingga kita memiliki kendala dalam mencapai tujuan ini. Tetapi mari kita samakan persepsi pada malam ini agar supaya kita dapat mencapai tujuan yang Yesus inginkan kita capai. Persepsi itu atau prinsip yang kita harus bangun sebelum kita melihat orang lain di luar sana. Saya kutip dari Alpha Omega, tulisan Kristen yang bernama Ellen G. White dari buku Alpha Omega jilid 5 halaman 269. Dia katakan begini. Walaupun seseorang telah jatuh begitu rendah atau begitu najis, ia dapat kelepasan di dalam Kristus. Walaupun seseorang telah jatuh begitu rendah dan begitu najis, ia dapat kelepasan di dalam Kristus. Artinya, siapa saja orang itu, kalau dia mau datang kepada Yesus, pasti dia diubahkan. Apakah dia itu melakukan kesalahan, bahkan senajis apapun, pasti dia diubahkan ketika dia bisa datang kepada Yesus. Nah, kadang-kadang di sekolah-sekolah selalu diajarkan di awal pembelajaran adalah mari cintai pelajarannya. Kalau kita maka sepanjang satu semester itu kita akan sukses dan berhasil. Nah, begitu juga ketika kita akan melihat orang melalui penglihatan Yesus. Kita harus menganggap bahwa semua orang yang kita akan lihat,
kalau bertemu Yesus pasti diubahkan. Siapapun itu. Siapapun itu. Pola pikir ini harus tertanam sungguh dalam hati kita. Sehingga kita akan melihat orang, bukan melihat dari cara dia memperlakukan kita, tetapi melihat dari cara Yesus akan memperlakukan dia. Oke, kita lanjut. Untuk dapat melakukan seperti prinsip yang tadi, maka mari kita lihat contoh di dalam Markus pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-26. Ini tentang bagaimana orang buta yang dijamah oleh Yesus. Di bagian matanya pada kali yang pertama hanya dapat melihat manusia seperti pohon-pohon. Ayatnya yang ke-24 dari Markus 8. Ketika Yesus menjamah matanya untuk pertama kali, maka dia dapat melihat. Tapi firman Tuhan katakan, kesaksian dari yang disembuhkan adalah, saya bisa melihat ada orang-orang bergerak, tapi seperti pohon. Barangkali saat ini, ketika kita belajar tentang sekolah Sabat, kita juga berada pada posisi ini. Kita susah dan sulit melihat orang dengan cara Yesus melihat. Sepertinya semua itu cuma pohon-pohon. Kita sulit untuk melihat kebaikannya, kita sulit untuk melihat bagaimana potensinya, kita sulit untuk melihat bagaimana menjangkaunya, karena semua terlihat pohon, buram bagi kita. Nah, ketika Yesus menjamah orang buta itu untuk kedua kalinya, firman Tuhan di ayatnya yang ke-25 dia katakan, ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Nah, rupanya agar supaya kita dapat melihat orang melalui penglihatan Yesus, kita perlu dijamah oleh Yesus. Sehingga ketika kita melihat orang yang menyakiti kita, kita tidak akan melihat dia sebagai orang yang menyakiti kita. Kita akan melihat dia sebagai orang yang berhak memiliki kerajaan surga. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak layak dalam pemandangan masyarakat, kita juga tidak akan melihat mereka seperti itu. Justru kita akan melihat, inilah orang-orang yang harus saya menangkan untuk kerajaan surga. Kita perlu dijamah oleh Yesus. Hasilnya apa? Hasilnya kita dapat melihat potensi, bukan kekurangan. Kalau kita telah dijamah oleh Yesus, maka penglihatan kita akan berbeda. Gantinya kita melihat kekurangan orang, si A pemarah, si B tidak suka berteman, si C sinis, dan lain sebagainya, tetapi kita akan melihat potensi-potensi orang. Yesus juga melihat hal yang sama. Ketika dia melihat Petrus, ketika dia melihat Yakobus dan Yohanes, ketika dia melihat Thomas, Maria Magdalena, bahkan wanita di Samaria, dia melihat potensi untuk mana orang-orang ini bisa dimenangkan bagi kerajaan sorga dan menjadi murid yang handal untuk memenangkan orang lain bagi kerajaan sorga. Nah, ini bagian yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara. Bagian yang kedua adalah sehubungan dengan peran kita. Nah, peran kita katanya menurut pelajaran sekolah Sabat adalah menjadi orang yang memperkenalkan dan membawa orang kepada Yesus. Kembali ke cerita Markus pasal 8, ayat 22 dikatakan begini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Jadi ada orang yang membawa orang lain kepada Yesus. Kebetulan orang yang dibawa itu adalah orang buta. Nah, kita orang lain pesan adalah ini. Banyak orang tidak akan pernah datang kepada Yesus kecuali seseorang beriman membawa mereka. Nah, ini tantangan bagi saya dan saudara sebagai anggota gereja. Ada banyak orang yang ingin datang kepada Yesus, tetapi kita belum membawanya kepada Yesus. Mari kita ambil komitmen
agar supaya kita boleh menjadi orang-orang yang boleh membawa orang lain kepada Yesus. Ini poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Poin yang ketiga adalah mulailah pengalaman membawa orang lain kepada Yesus itu, mulailah pengalaman-pengalaman seperti itu dari tempat di mana saya dan saudara berada. Bagi saudara-saudara yang ada di Pulau Tagulandang, maka mulailah untuk membawa orang Tagulandang kepada Yesus. Bagi Anda yang ada di Siau, marilah membawa orang-orang Siau datang kepada Yesus. Ataupun bagi Anda yang ada di Ternate, di Manado, di mana saja Anda berada. Mulailah dari tempat di mana Anda berada. Ketika Anda bekerja, maka orang-orang di tempat pekerjaan itulah yang Anda bawa kepada Yesus. Kalau Anda ada di rumah, maka orang-orang yang ada di rumahlah yang Anda akan bawa kepada Yesus. Kalau kebetulan Anda bersekolah, maka teman-teman sekolahlah yang bisa bawa kepada Yesus. Belajar dari pengalaman Yesus. Nah, ini satu tips yang Yesus berikan. Belajar dari pengalaman Yesus ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria di buku Yohanes pasal yang keempat. Ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus meminta air. Anda bisa baca itu dalam ceritanya. Yesus meminta air. Tapi bukan hanya meminta, tapi dia juga memberikan. Yang Yesus berikan adalah air hidup. Air hidup. Nah, rupanya dalam peran kita untuk membawa orang lain dekat dengan Yesus, maka kita boleh gunakan tips yang Yesus buat. Memberi dan menerima. Kita bisa gunakan teknik ini. Biasa kalau kita punya sesuatu yang lebih, lalu kita bawa itu diberikan kepada orang lain, maka bisa terjadi dialog, percakapan, dan lain sebagainya. Dan itulah awal mula di mana kita bisa memulai percakapan untuk membawa orang itu kepada Yesus. Ini poin yang ketiga yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Nah, poin yang keempat, ada 5 poin yang ingin saya bagikan. Nah, ini poin yang keempat. Poin yang keempat adalah ketika katanya kita ulang-ulangi ini, kita sudah punya pola pikir yang baik sehubungan dengan bagaimana kita melihat orang. Lalu di bagian yang kedua, kita mulai berkomitmen untuk memperkenalkan orang lain kepada Yesus. Poin yang ketiga, kita mulai itu dari tempat di mana kita berada. Maka kalau kita ulang-ulangi dalam kehidupan kita setiap hari, maka ada kesanggupan baru yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Anda bisa menemukan itu di pelajaran hari Rabu. Menurut sekolah Sabat, itu katanya kesanggupan untuk istilahnya di sini dia katakan mata pertumbuhan gereja. Kita punya kesanggupan mata pertumbuhan gereja. Apa itu? Nah, dijelaskan adalah mata pertumbuhan gereja adalah kepekaan yang berkembang untuk melihat orang-orang sebagaimana Yesus melihat mereka. Sebagai orang-orang yang dapat dimenangkan bagi kerajaan Allah. Kalau kita ulangi ini dalam kehidupan kita setiap hari, maka kita akan peka untuk melihat orang-orang sebagaimana Yesus melihat mereka. Nah, ini luar biasa ini. Inilah tujuan kita. Bagaimana supaya kita sanggup peka melihat orang lain sebagaimana Yesus melihat mereka. Nah, ini luar biasa ini. Kita dapat menjadi pribadi seperti Yesus. Nah, di bagian yang terakhir ini yang penting juga untuk saya bagikan kepada saudara-saudara. Bagian terakhir adalah mari kita gunakan atau manfaatkan peluang-peluang yang tersedia untuk membawa orang lain kepada Yesus. Di era digital saat ini, maka aplikasi Zoom, Facebook, WhatsApp, Instagram, bahkan media-media yang lain adalah peluang bagi kita untuk
membawa orang lain kepada Yesus. Kita ciptakan peluang. Beberapa waktu yang lalu, kami keluarga ketika menghadapi wabah virus corona, kami kewalahan ketika membagikan pekabaran kepada anggota-anggota jemaah. Lalu kebetulan ada teman saya, dia juga adalah seorang pendeta di Luta. Setiap pagi dia selalu mengirim renungan pagi bagi saya. Setiap pagi. Sebelum corona ini datang, setiap pagi dia kirim saya renung. Setelah corona melanda, saya mulai berpikir, bagaimana kalau renungan ini saya bagikan kepada anggota-anggota jemaah. Maka saya buat grup di WhatsApp agar supaya anggota-anggota jemaat bisa mendapatkan berita sukacita ini seperti yang saya dapatkan tiap pagi. Masalahnya adalah dia mengirim renungan pagi itu kadang-kadang jam 6, tapi kebanyakan jam 7. Rupanya ini renungan pagi ini dari grup ke grup dan akhirnya tiba di saya itu nanti jam 7. Akhirnya saya cari tahu, ini grup yang bagus ini yang dari originalnya ini di mana? Saya dapati ternyata di Medan. Akhirnya saya minta teman supaya bisa digabungkan saya di grup yang awal itu, agar saya mendapatkan renungan itu lebih awal. Mengapa? Karena beberapa anggota saya itu ibadah paginya jam 4. Jadi bayangkan kalau saya nanti kirim jam 7, mereka sudah ada di kebun. Itulah sebabnya saya berhubungan dengan mereka dan mereka masukkan saya di grup. Lalu saya buat grup khusus untuk renungan-renungan pagi. Bahkan pelajaran sekolah sahabat saya share di situ. Dan akhirnya setiap pagi jam 4, saya kadang-kadang istri saya, tapi kebanyakan istri saya. Dia bangun pagi jam 4, dia share ini renungan pagi, dia share ini bacaan Alkitab 1 pasal sehari, dan ini sangat menguatkan. Sekarang menjadi tantangan bagi saya adalah kalau saya kehabisan kuota. Nah, kadang-kadang anggota, pendeta kenapa tidak kirim renungan? Saya bilang, aduh mohon maaf. Jadi saya bertekad, berkomitmen bersama istri, kalau boleh orang ada biaya khusus untuk isi kuota, agar supaya anggota yang lebih modern menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Seorang penulis Kristen yang bernama Ellen G. White dalam bukunya Testimonies jilid 6 halaman 36, dia katakan begini, kita harus menggunakan setiap cara yang memungkinkan untuk membawa terang kepada banyak orang. Biarlah media massa digunakan dan biarlah setiap agen periklanan digunakan untuk membawa perhatian pada pekerjaan ini. Jadi, mari kita gunakan media-media yang ada. Saya lihat beberapa sahabat-sahabat orang muda ketika saya share bacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, biasa ada gambarnya, lalu ada 1 ayat yang dikutip, yang ditaruh di gambarnya. Mereka mulai share baik di WA, di Facebook, saya lihat. Tapi ada beberapa juga yang belum. Saya mengajak saudara-saudara, mari kita kampanyekan ini. Supaya ketika mereka melihat Facebook kita, mereka bisa melihat Yesus di sana. Ketika mereka lihat WA kita, mereka bisa melihat Yesus di sana. Ketika mereka melihat media-media sosial kita yang lain, mereka bisa melihat Yesus di sana. Jangan-jangan ketika buka Facebook Anda, yang ada di sana hanya pertikaian, kemarahan, dan lain sebagainya. Mari kita rubah mulai saat ini. Saya dan saudara diajak oleh Tuhan untuk mengubah profesi kita. Tadinya yang utama adalah apa yang kita kerjakan selama ini, lalu Yesus rubah. Kita harus menjadi penjala manusia. Mari kita ubah kebiasaan-kebiasaan kita. Sekarang ini lagi tren dengan new normal, kebiasaan yang baru. Maka mari juga kita mengubah kebiasaan-kebiasaan rohani kita yang baru. Kita boleh menggunakan peluang-peluang yang ada. Kalau itu bagi anak-anak muda adalah media sosial, mari gunakan media sosial. Kirim ayat-ayat di status saudara, cari kata-kata motivasi tentang boleh ambil dari buku-buku roh nubuat, share di sana sehingga orang
bisa melihat Yesus dan orang bisa dituntun kepada Yesus ketika saudara-saudara menggunakan peluang-peluang yang ada. Barangkali inilah 5 poin pelajaran sekolah Sabat yang dapat saya bawakan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Barangkali tidak dapat mencakup keseluruhan. Saudara-saudara bisa baca sekolah Sabat saudara di rumah, dan saudara akan temukan ada lebih banyak lagi pelajaran-pelajaran berharga yang saudara bisa dapat di pelajaran sekolah Sabat saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, shalom. Tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami boleh terhubung dalam ibadah malam hari ini walaupun dilakukan secara virtual. Kami bersyukur ternyata jarak tidak dapat memisahkan kami. Ternyata COVID-19 tidak dapat memisahkan kami. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk terus menghubungkan kami satu dengan yang lain, sehingga kami boleh saling mendoakan, saling menguatkan, dan menumbuh kembangkan iman percaya kami di dalam mana kami mempertahankan kesetiaan kami sampai Tuhan datang. Bapa di sorga, pada malam hari ini, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami mohon kiranya Tuhan boleh menghani kami orang yang penuh dengan dosa. Ampuni dan sucikanlah kami Tuhan, biarlah darah-Mu dapat membasuh segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak menerima berkat-Mu, bahkan layak menghampiri tahta kasih karunia-Mu yang kudus. Bapa di sorga, pada malam ini ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Di antaranya kami berdoa secara khusus untuk kegiatan Pathfinder dari sahabat kami Ivan di wilayah di mana dia bertugas akan dimulaikan pada hari Senin nanti. Tuhan berkati panitia yang ada, Tuhan berkati peserta yang akan mengikutinya, Tuhan berkati seluruh kegiatan yang sudah direncanakan. Tuhan berikan semua kesehatan, kekuatan, sehingga acara ini berlangsung dengan baik. Berkati dengan cuaca yang baik, agar kegiatan ini tidak terhalang, kegiatan ini boleh memperkuat iman percaya anak-anak muda untuk mana bersedia bagi hari Maranatha. Kami juga berdoa untuk akhir yang rencana akan dimulai tanggal 25 bulan ini dan seterusnya. Ada 7 KKR yang sudah direncanakan sampai bulan November nanti. Tuhan tolong bantu agar acara demi acara boleh berjalan dengan baik. Kegiatan ini akan disiarkan langsung lewat media sosial. Tuhan berkati agar alat-alat yang digunakan, bahkan media-media yang dipakai, Tuhan akan memberkati itu sehingga boleh menyuarakan kabar sukacita kepada banyak orang, khususnya yang ada di daerah Misi Nusa Utara. Kami boleh mempersiapkan lebih banyak lagi orang untuk bersedia bagi hari Maranatha. Kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelum pandemi ini kami boleh melayani dengan luar biasa, tetapi karena wabah ini kami selalu dianjurkan untuk beribadah dari rumah, kami dianjurkan untuk bersekolah dari rumah, bahkan melakukan pekerjaan kami dari rumah. Ini tentu menjadi kendala bagi kami semua, bahkan seluruh umat. Biarlah lewat media-media sosial yang ada, kami boleh terhubung dan kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat kami boleh dengarkan. Biar Tuhan kami membawa orang lain datang kepadamu dapat kami gunakan, terlebih khusus menggunakan media-media sosial yang ada untuk mana kami gunakan melayani Tuhan dan membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Hamba berdoa juga untuk pemerintah kami, untuk para dokter, tenaga medis, perawat yang ada di garda-garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Mari Engkau berkati.
Terlebih para pasien yang sementara dirawat, khususnya yang ada di daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Engkau berkati pasien yang sudah hari ini untuk mendapatkan kesembuhan yang sempurna dari surga. Sehingga lewat kesembuhan yang Tuhan karuniakan, mereka boleh bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan. Di sorga, terima kasih untuk persekutuan indah kami boleh jalani pada malam ini lewat ibadah virtual. Bahkan ketika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan memenuhi kehidupan kami, sehingga kami semua boleh dikuatkan, iman kami diteguhkan, dan kami boleh siap kapan saja Tuhan datang. Kami boleh menyongsong Tuhan di angkasa dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Inilah yang menjadi doa pengharapan kami. Terima kasih Tuhan akan terus memberkati perjalanan kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu dengan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik, terima kasih. Ya, kita akan masuk ke khotbah, tapi masih ada 1 menit lagi supaya kita ada record. Pendeta Tio melayani di Siau 2 dengan 3 jemaat, jemaat Getsemani, jemaat Tanaki, dan jemaat Kapeta. Di kesempatan yang indah ini di malam Sabat, mari kita dengarkan firman Tuhan oleh hamba Tuhan. Silakan, Pendeta Tio. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu. Berfirmanlah kami mendengarkan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam, saudara-saudara. Selamat hari Sabat. Sabat, Sabat. Kita bersyukur di malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah Vesper. Sekalipun saat ini kita diperhadapkan dengan wabah virus corona yang menyebabkan keterbatasan kita untuk beraktivitas, membuat kita harus jaga jarak. Namun biarlah peristiwa ini ya, tidak membuat kita jaga jarak dengan Tuhan. Ya. Peristiwa COVID-19 ini akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Bukan membawa kita untuk jaga jarak, tetapi kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, seperti yang pesan kita di malam hari ini adalah sebab kita bersaudara. Ya. Sebab kita bersaudara. Apakah orang masih bersaudara, saudara? Apakah di dalam kehidupan ya, setiap hari sebagai orang-orang muda, apakah Anda masih menganggap teman saudara, teman Anda sebagai saudara? Apakah di dalam jemaat, ya, sesama anggota jemaat, apakah Anda masih menganggap bahwa sesama anggota itu adalah saudara? Ya. Apakah di dalam rumah tangga, ya, di dalam rumah tangga kita, apakah kita masih menganggap bahwa istri kita adalah saudara kita?
suami kita adalah saudara kita. Anak-anak kita adalah saudara kita. Apakah kita masih memiliki perasaan demikian? Masih menganggap bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai saudara? Ya. Ataukah kita menganggap kita memiliki perasaan berpura-pura sebagai saudara, berpura-pura sebagai teman, berpura-pura sebagai sesama anggota, atau kita berpura-pura jadi suami, atau berpura-pura jadi istri, atau berpura-pura jadi anak-anak di depan orang tua. Apakah perasaan itu yang sedang kita miliki? Mudah-mudahan hubungan persaudaraan kita adalah persaudaraan yang sungguh-sungguh, ya. Persaudaraan yang sungguh-sungguh sebagai murid-murid Yesus yang hidup di akhir zaman ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, malam hari ini kita akan belajar arti persaudaraan dari kehidupan Abraham dan Lot yang saya ambil dalam Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-8. Belajar arti persaudaraan dari hubungan persaudaraan antara Abram dan Lot. Ayat 1 mengatakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat 2, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ayat 5, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kita lihat Abram dan Lot. Dikatakan di sini mereka sudah menjadi kaya, dan menjadi sangat kaya. Banyak emas, banyak ternak, dan peraknya. Namun, ayat 6 mengatakan, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Kita lihat saudara-saudaraku yang kasih. Persaudaraan juga seringkali rusak karena kemakmuran. Bertambahnya kekayaan, bertambahnya harta, seringkali membuat manusia lupa diri. Membuat kita lupa siapa kita ini. Membuat kita lupa siapa saudara kita. Itulah yang dialami dalam susah. Mereka selalu bersama-sama, mencari sama-sama. Cari hidup sama-sama. Kalau Lot merasa susah, dia minta pertolongan kepada Abraham. Begitu juga Abraham. Kalau dia memerlukan bantuan Lot, dia meminta bantuan Lot. Dalam susah, mereka berjalan bersama-sama. Namun, mereka dapati ketika mereka hidup dalam kemakmuran,
rupanya mereka tidak bisa bersama-sama lagi. Saudara. Mereka tidak bisa bersama-sama lagi. Karena dikatakan di sini, ya, mereka tidak bisa hidup bersama-sama, tidak dapat tinggal diam bersama-sama lagi. Ya. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Mulai terjadi apa? Perkelahian di dalam rumah tangga, saudara-saudara. Dalam rumah tangga. Seringkali kita mengalami apa yang dialami oleh Lot dan Abram. Ketika baru kawin, ketika baru menikah, senang, saudara. Janji pernikahan akan sehidup semati. Setia. Baik dalam susah maupun senang. Baik dalam sakit ataupun sehat. Ya. Baik dalam miskin ataupun kaya. Perjanjian diadakan. 1 minggu berjalan, suasana rumah tangga masih aman-aman. 1 bulan, 1 tahun. Kehidupan rumah tangga, perekonomian keluarga semakin baik. Mungkin sama-sama sudah kerja. Ada yang mungkin sudah jadi pengusaha atau ada yang jadi PNS. Ya. Uang semakin bertambah, perekonomian semakin maju di dalam rumah tangga. Namun, lama-kelamaan mulai ada gesekan-gesekan di dalam rumah tangga. Mulai ada benturan-benturan. Mulai ada masalah-masalah yang muncul di dalam rumah tangga. Sehingga mulai terjadi perkelahian di rumah tangga. Suami mulai mempersalahkan istri. Istri mulai mempersalahkan suami. Suami mengatakan, kalau bukan kita, tidak jadi begini. Istri pun demikian, kalau bukan kita, tidak jadi begini. Mulai saling mempersalahkan. Padahal waktu susah, sama-sama. Tasontong sadiki tu kaki, aduh, mari mau obat. Tapi setelah hidup sudah senang, hidup sudah berkelimpahan, makmur, perekonomian mulai maju, sudah mulai bosan dengan kehidupan suami istri. Mulai ada saling menyakiti. Suami mulai menyakiti istri, istri mulai menyakiti anak-anak. Istri mulai menyakiti suami, orang tua mulai menyakiti anak-anak. Demikian pula anak-anak. Sudah hilang rasa sayang, rasa cinta ketika rumah tangga dalam kesenangan. Di dalam jemaat pun seringkali terjadi demikian. Waktu baru mulai bangun gereja, oh susah senang, angkat batu, kerja bakti sama-sama. Angkat batu sama-sama. Tapi setelah gereja sudah megah, ya, sudah bisa dikatakan sudah makmur, mulai terjadi gesekan-gesekan di dalam jemaat. Ya. Mulai terjadi perkelahian-perkelahian di dalam jemaat. Kita lupa, ya, siapa kita. Kita tidak lagi mengasihi sesama saudara. Kita mulai menjelekkan satu dengan yang lain. Itulah yang terjadi. Sebagaimana yang terjadi dengan Abram dan Lot, itulah yang sedang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga sekarang. Itulah yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat sekarang ini. Saudara-saudaraku yang kasih, itulah sebabnya kita juga harus waspada dengan kemakmuran. Ya. Mari kita ingat kembali masa-masa di mana kita hidup bersama-sama. Susah senang. Saling mengingatkan, saling menasihati, saling mendoakan satu dengan yang lain. Sesama teman, sesama sahabat. Dalam susah masih boleh telepon-telepon, di mana?
serta kehidupan mungkin mulai terangkat, ya, ekonomi mulai maju, kita mulai melupakan teman-teman kita. Kita mulai melupakan sahabat-sahabat. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Lot dan para gembala Abram. Saudara-saudara. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ya. Di dalam hubungan persaudaraan, saudara bersaudara harus menjadi waktu itu ada orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Saudara bisa bayangkan kalau terjadi pertengkaran antara Lot dan Abraham. Apa nanti yang akan dikatakan oleh orang Feris dan orang Kanaan? Orang Feris dan orang Kanaan adalah orang-orang kafir yang tinggal di sekitar Abraham dan Lot. Jadi kalau terjadi perkelahian mungkin akan ada suara yang mengatakan, mereka itu mengaku sebagai umat Allah, mereka itu mengaku sebagai umat Tuhan, tapi kenapa mereka berkelahi? Kenapa ada pertengkaran di antara mereka? Bukankah mereka itu mengaku sebagai umat Tuhan? Pelajaran di sini, saudara. Di mana juga kita tinggal sebagai keluarga-keluarga, sebagai gereja, sebagai jemaat. Ada orang-orang yang mungkin belum mengenal Yesus. Ada orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, mengenal kebenaran. Mereka itu menjadi saksi. Mereka itu menyaksikan kehidupan kita. Kehidupan rumah tangga kita. Kehidupan keluarga kita. Melihat kehidupan jemaat kita. Apakah kita ini benar-benar keluarga umat Tuhan? Apakah kita ini benar-benar jemaat pengikut Yesus yang setia? Ataukah hanya secara apa? Hanya secara luar. Kita harus menjadi terang. Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, agar supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin, saudara-saudara. Kita harus jaga tali persaudaraan kita. Kita harus jaga hubungan persaudaraan. Kita harus jaga hubungan suami istri di dalam rumah tangga, di dalam jemaat. Kita harus sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Karena kita sedang hidup di akhir zaman ini, saudara. Kita harus benar-benar menjadi terang. Kita harus benar-benar menjadi terang. Agar dengan demikian orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. Dan mereka bisa ditobatkan. Biarlah kita akan tetap bersaudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Pengalaman dari Lot dan Abram harus menjadi pelajaran dalam kehidupan. Apapun yang terjadi, persaudaraan itu harus tetap ada. Di dalam keluarga, dalam persahabatan, di dalam jemaat, persaudaraan itu harus ada. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Filipi 2, Filipi pasal 2 ayatnya yang keempat. Apa yang dikatakan di sana? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apa yang dilakukan oleh Abraham terhadap Lot, itu adalah satu tindakan bijaksana. Dari segi usia, Abraham lebih tua daripada Lot. Yang harusnya Lot yang harus tunduk kepada Abraham. Namun Abraham, dia memiliki roh kebijaksanaan yang tinggi. Dengan kerendahan hati.
dia datang kepada Lot dan mengatakan apa? Jangan ada perkelahian di antara kita. Bukankah kita ini kerabat? Bukankah kita ini saudara? Saudara-saudara yang kasih, dalam hubungan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, sebagai suami dan istri dalam rumah tangga, jika kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengurangi sedikit rasa ego kita, sifat manusia kan pada secara alami itu apa? Ego tinggi, ya, ingin menang sendiri. Kita harus lepaskan itu. Kita harus serahkan itu kepada Yesus. Datang di bawah kaki salib, datang di bawah kaki Yesus, lalu minta pertolongan Tuhan. Agar supaya apa? Kita bisa mengasihi saudara-saudara. Jika mungkin sudah ada terjadi perpecahan yang cukup lama, kita harus kembalikan. Datang minta pertolongan Tuhan. Agar biarlah Roh Kudus dapat memampukan kita, menyanggupkan kita untuk apa? Untuk benar-benar menjadi pengikut Yesus yang setia. Untuk menjadi saudara yang sungguh-sungguh, ya, mengasihi sesama saudara, tidak berpura-pura, tidak berpura-pura sebagai suami, tidak berpura-pura sebagai istri, tidak berpura-pura sebagai sahabat, tidak berpura-pura sebagai teman, tidak berpura-pura sebagai sesama anggota jemaat. Kita harus sungguh-sungguh benar-benar mengasihi sesama saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Adalah doa dan harapan saya. Amin. Saya kembalikan kepada bawa acara. Amin. Terima kasih Pendeta. Amin. Bahasan firman Tuhan luar biasa. Kita bersyukur di akhir daripada ibadah ini ada 16 partisipan yang boleh bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berterima kasih di malam hari ini. Sekalipun hanya lewat media online, kami berterima kasih malam ini kami boleh dikuatkan. Kami boleh kami melihat seperti Yesus melihat orang lain sebagai jiwa-jiwa yang akan diselamatkan di dalam kerajaan surga. Bukan melihat kekurangan mereka, namun melihat potensi-potensi, melihat karunia-karunia yang ada pada mereka, melihat mereka yang boleh diselamatkan di dalam kerajaan surga. Terima kasih juga kami belajar untuk menjadi saudara yang sungguh-sungguh sebagai pengikut-pengikut Yesus di akhir zaman. Baik di dalam hubungan persahabatan, pertemanan, baik di dalam rumah tangga, maupun di dalam jemaat kami Tuhan. Biarlah kami menjadi saudara-saudara yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, kami menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi umat-umat Tuhan yang dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Sanggupkan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk mempraktekkan ini di dalam kehidupan kami. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kami. Dan mengasihi sesama kami manusia. Seperti Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Engkau mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin.